Shalom, selamat malam untuk semua. Kenalkan, nama saya Robert Ibrahim Sundura. Saya mahasiswa STM Bandung semester 5 dan malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23:6. Tapi sebelum itu, masih saja semua untuk berdoa. Puji syukur Tuhan buat malam hari ini, menyerahkan setiap kami ke dalam tamu Tuhan, tapi kami pada malam hari ini, apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami, ya berkat bagi setiap orang. Tolong berkati hamba juga Bapak, agar kami bisa menyampaikan dengan runtut, dengan jelas, dengan baik Tuhan, singkat, jemaat Tuhan bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, apa yang hamba seringkan nanti, semoga Kau turut. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 ini, di situ katakan bahwa kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa simpulkan bahwa dalam kehidupan Daud, setelah itu kita bisa lihat bahwa Daud adalah orang yang sangat luar biasa ya. Tanya firman Tuhan sangat luar biasa. Meskipun Daud sempat jatuh ke dalam dosa, tetapi kita melihat bahwa si Tuhan tetap memelihara Daud, bagaimana Daud menjadi seorang raja, dia menjadi raja yang sangat baik ya, bisa lihat dalam sebelumnya. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa dalam kehidupan Daud, saya bisa melihat bahwa apabila ketaatan mendatangkan berkat, abai jauh dari kelimpahan. Nah, Ibu, sehingga mari kita memiliki sikap taat melakukan firman Tuhan karena kebaikan Allah. Nah, temanya akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Life Abundantly with Gratitude. Hidup berkelimpahan dengan syukur. Ibu, hidup berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai taatan kita kepada Allah. Dengan kita taat kepada Allah, kebaikan, kemurahan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya, dari Mazmur 1 sampai 22 dan pasal seterusnya, kita bisa melihat bahwa di situ Daud melihat bahwa Allah sangat baik dalam hidupnya. Kita bisa melihat bahwa di pasal 1, terkhusus di pasal 1 sampai 22, di situ kita bisa melihat bahwa Daud penuh dengan keluhan. Namun, di pasal yang ke-23 ini, kita bisa melihat bahwa suatu ungkapan yang Daud berikan, suatu hiburan yang Daud alami, di mana Daud mengalami suatu kebaikan yang luar biasa, kegembiraan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang luar biasa. Dan Daud, saya bahwa Daud sangat bergantung kepada Allah. Nah, di zaman sekarang kalau kita lihat, siapa sih yang tidak menginginkan kebaikan Allah? Saya rasa kita semua tentu menginginkan kebaikan dari Allah. Bahkan setiap orang mengejarnya. Nah, tapi apa yang menjadi usaha kita untuk memperoleh kebaikan dan kemurahan dari Tuhan? Apakah kita mau taat kepada firman Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak mau taat kepada firman Tuhan? Itu yang menjadi tantangan dalam hidup kita saat ini. Saya rasa bahwa tentu kita semua menginginkan kebaikan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kebaikan Allah di dalam hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan saat ini. Kita bisa lihat bahwa Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Allah sangat memberikan kehidupan kita dengan begitu berlimpah. Rasa kita semua merasakan itu dan namun Bapak Ibu, di ayat 1 sampai 3 memang menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik kala keadaan baik dan lancar. Situ juga dikatakan bahwa suasana hidup Daud yang baik digambarkan dengan padang rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang segar, dan jalannya rata. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik yang memelihara, membimbing, dan menuntun Daud. Nah, namun kalau kita lihat di dalam konteks sekarang, zaman sekarang, bagaimana jika keadaan kita berubah? Apakah Allah juga berubah? Saya rasa tidak. Allah tetaplah Allah. Dia tidak pernah berubah sampai kapanpun. Tetapi
Kita sebagai manusia tentu kita akan berubah keadaan demi keadaan. Kadang kita di dalam keadaan yang baik, kadang kita di dalam keadaan yang tidak baik, tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Namun jika kita berubah dan kita berubah, apakah hanya keadaan kita yang berubah atau relasi kita dengan Tuhan juga berubah? Karena Tuhan tidak memberikan kita kebaikan, sedangkan Tuhan memberikan kita kejahatan, kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Bahkan kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mau tekankan untuk semua bahwa Tuhan tetaplah gembala yang baik. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun dia tetap bersama-sama dengan kita sebagai gembala yang setia. Tuhan adalah gembala dan gembala yang baik. Nah Bapak Ibu, ternyata ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari masalah. Tentu, masalah akan semakin datang, dan semakin datang. Kita sebagai orang Kristen tentu dihadapkan dengan masalah yang banyak, masalah yang begitu rumit dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan 2 poin yang dapat kita lihat dari Mazmur pasal 36. Poin yang pertama itu alasan bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat 6a dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kita lihat dalam kehidupan Daud. Daud merasakan kebaikan Allah dalam pengalaman hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, ketika Daud tidak dalam masalah, Daud tidak dalam kekelaman, bayang-bayang maut, Tuhan tetap menyertai Daud. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup Daud. Nah, kita juga lihat dalam contoh-contoh yang lain. Pengalaman lembah kekelaman dan bayang-bayang maut. Yoab, Ibu tahu bahwa pengalaman Daud dan Yoab sangat tidak baik. Absalom juga. Adoniram, begitu juga Betsheba. Bisa lihat, Daud di dalam lembah kekelamannya Tuhan menyertai Daud. Yuk, dari semua itu yang lebih parah lagi, tulah. Tuhan memberikan tulah. Tuhan memberikan musibah kepada Daud dengan tulah. Bahkan Daud mengalami itu semua. Tetapi apakah kebaikan Allah dalam hidup Daud berubah? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tetap memberikan kebaikan, kemurahan, kelimpahan dalam hidup Daud. Saya mengatakan bahwa terfokus kepada seumur hidup. Nah, seumur hidup itu adalah limpahnya kasih Allah bagi hidup Daud. Daud merasa bahwa seumur hidupnya limpah dan kasih Allah hidupnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat dari situ. Tuhan terus menyertai Daud. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan tahu bahwa Daud adalah orang yang luar biasa, orang yang taat pada firman Tuhan. Saya rasa bahwa tidak ada salahnya kita bersyukur dengan semuanya itu. Tidak ada salahnya kita merasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita, harus kita lakukan. Tidak ada cara lain. Saya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kadang banyak orang sekali yang menerima kebaikan dari Tuhan, tetapi mereka merasa bahwa semua tidak cukup. Saya memberikan satu contoh. Elvis Presley adalah seorang penyanyi dari Amerika, penyanyi rock. Dia sangat orang yang kaya, sangat terkenal, namanya sangat booming di mana-mana, penyanyi yang luar biasa, yang memiliki segalanya, memiliki harta, memiliki ekonomi yang baik, memiliki kehidupan yang luar biasa, yang layak. Tapi Bapak Ibu, di akhir kehidupannya dia mengatakan bahwa dia unhappy. Dia tidak bahagia Bapak Ibu. Dia merasa bahwa semuanya tidak cukup. Bapak Ibu tahu, ternyata dia tidak pernah bersyukur untuk semua itu. Tidak pernah bersyukur. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, Elvis tidak bersyukur semua. Dia punya segalanya. Apakah suatu kelimpahan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, cuma sekedar harta yang ada di dunia ini?
tidak. Kebaikan, kemurahan, dan kelimpahan Tuhan ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Menurut saya itu kelimpahan yang lebih luar biasa dari kehidupan limpahan sekedar harta benda. Poin yang kedua akan saya bagikan adalah tetap di dalam Allah. Nah, sini kita bisa baca di dalam ayat yang ke-6b dikatakan demikian. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah tekad Daud. Karena Daud ingin diam di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada konteks Daud, konteks zaman di perjanjian lama, kita bisa lihat bahwa rumah Tuhan adalah tempat di mana orang mencari wajah Allah. Bait Allah, di mana orang sana untuk mencari wajah Allah. Tempat di mana hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Di mana mereka membaca hukum Taurat, mereka melakukan hukum Taurat, dan mereka mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang tersebut. Bisa lihat di situ. Kemudian, apa tindakan selanjutnya? Kita diam dalam rumah Tuhan. Kita diam saja. Patung. Berada di satu tempat, cuma diam, tidak ngapain, tidak bergerak juga. Cuma mengikuti pajangan. Apa seperti itu? Kita cuma diam dalam rumah Tuhan, tapi kita tidak mau berdampak keluar. Kita tidak mau bersyukur dengan itu. Alasan kita bersyukur adalah kita diam di dalam rumah Tuhan. Kemudian, setelah kita sudah berdiam di dalam rumah Tuhan, kita mau berdampak, apa harus kita lakukan? Setia. Setia untuk mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Setia untuk melakukan hukum Taurat. Seumur hidup kita. Sebagai komitmennya. Ya, sebagai komitmennya melakukan semuanya itu. Tapi Ibu, sebagai penutupnya, saya sampaikan bahwa mengucap syukur atas kebaikan Allah adalah tindakan yang tepat. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang atas kebaikan hidup kita. Saya tidak kebayang bahwa jika seseorang diberikan kelimpahan oleh Tuhan, mereka tidak mau itu. Kita tidak mau bahwa Tuhan yang memberikan semua itu. Sehingga mereka tidak mengucap syukur atas semua itu. Teks ini masih relevan, saya rasa masih sangat relevan untuk kehidupan kita. Walaupun pasal 23 sangat relevan dalam saya rasa zaman sekarang maupun zaman masa yang akan datang, masuk pasal 23 relevan dalam kehidupan kita. Praksisnya akan saya berikan yang pertama ya. Hidup mengucap syukur dengan memulai devosi setiap hari. Pasti memulai devosi setiap hari. Yang pertama, devosi setiap hari artinya kita melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau kita tidak ada masalah, sebagai pilihan dalam hidup kita untuk tidak mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika seseorang dalam masalah, mereka tidak mau merenungkan kebaikan Tuhan. Tidak mau merenungkan firman Tuhan. Saya bergaya PB. Kita setiap hari pasti ada ibadah harian. Ibu bisa cari aplikasinya di Play Store maupun App Store, ibadah harian. Di situ kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan setiap hari, pagi, siang, dan malam. Saya rasa di situ aplikasi yang dimiliki oleh GKPB, yaitu ibadah harian, sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, karena di situ sangat efektif untuk kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua akan saya sampaikan, mencari kesempatan berbuat baik. Tentu di dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita tidak terlepas dari orang lain, sehingga mari kita mencari rekan-rekan kita yang membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah sebagai ungkapan syukur rasa syukur kita kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita.
Apakah kita tidak mau berbagi kepada orang lain? Apakah hanya untuk diri kita saya sendiri? Saya rasa tidak. Tuhan mau ketika Tuhan memberikan kebaikan kepada kita, kita juga memberkati orang lain. Sebagai ilustrasi yang saya akan berikan adalah, aduh, di rumah Bapak Ibu pasti ada kaca, pasti ada cermin juga. Nah, kaca, ketika kita melihat kaca, kita akan melihat keluar. Sedangkan kita melihat cermin, akan melihat ke dalam. Bapak Ibu, mari kita tidak hanya memberikan dampak keluar, kita juga memberikan dampak dalam bagi hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, dan kita juga bagi hidup kita. Karena jarang banyak orang yang hanya bertahan bagi dirinya sendiri, bagi orang lain tidak akan menjadi berkat. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penutup saya akan bilang seperti ini. Jika kebaikan Allah kepada kita seperti cahaya pagi yang bersinar semakin terang dan terang seperti siang hari, maka apakah kebaikan kita kepada Tuhan, kebaikan kita kepada Allah seperti awan dan embun pagi hari yang cepat. Bapak Ibu, sekarang tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Allah yang baik, Gembala yang baik. Dia selalu memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Dia mau untuk kita membalasnya dengan sesuatu yang hari ya. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkat. Mari saya sama-sama doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Oke, Ibu, terima kasih untuk semuanya. Saya bersyukur bahwa saya bisa bersekolah di Trinity, kampus yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa. Saya di sini berarti dilengkapi dengan begitu luar biasa. Saya punya wawasan saya di sini, dan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak atau punya saudara, punya rekan yang pengen sekolah teologi, anjurkan untuk sekolah di Mari kita sama-sama bertumbuh dan berkembang di Bandung. Percaya bahwa STIM di Bandung adalah STIM yang sekolah teologi yang dapat mengembangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam. Shalom.